Cuman warga itu bisa tahu kalau sampah ini tuh bisa dipilah gitu. Jadi kayak aku berharapnya warga lebih tahu tentang sampah yang ternyata tuh bisa dipilah dan nggak semua sampah itu terkirim ke TPA. Oke. Poinnya itu. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Kali ini Mutiara sudah menghadirkan narasumber kita yang akan berbincang mengenai salah satu komunitas nih yang bergerak di Lampung. Dan ini komunitas yang peduli lingkungan. Jadi kita akan membahas seputar kegiatan mereka, terus juga seperti apa sih program kerja dari atau konsen dari komunitas mereka. Nah Tribuners, jadi yang mungkin Tribuners punya ketertarikan untuk menjaga lingkungan khususnya di Provinsi Lampung. Nah ini langsung aja ya, pokoknya harus disimak baik-baik. Oke, karena sudah hadir bersama Mutiara di studio Tribun Lampung tentunya pada hari ini ada Kak Chandra dan juga Kak Debbie. Halo Kak Chandra dan Kak Debbie. Nah, dua kakak ini ya, Kak Chandra dan Kak Debbie ini merupakan core team dari World Clean Up Day Lampung. Nah, mungkin Tribuners banyak yang udah gak asing ya dengan komunitas ini. Jadi langsung aja nih kita ngobrol bersama kedua narasumber kita pada hari ini yang tentunya akan memberikan insight ataupun inspirasi bagi Tribuners di rumah. Sebelum itu mungkin Mutiara mau tanya nih, gimana nih kabarnya Kak Chandra dan Kak Debbie hari ini? Hari ini Baik, aman. baik ya. Kebetulan ini kita punya apa kayak chemistry ya, karena kita pakai jilbabnya warna hitam gitu ya. Oke, samaan, nggak janjian padahal. Wih, luar biasa sekali. Nah, mungkin untuk awalan di sini kan ada juga mungkin Tribuners yang belum tahu nih seputar World Clean Up Day Lampung itu sebenarnya komunitas apa sih Kak Chandra? Bisa jelasin kepada Tribuners di rumah. Oke, halo selamat Sore. Selamat sore teman-teman, sobat-sobat. Kalau kita biasanya sobat-sobat WCD. Oke, ada sapaannya ya? Oh, Sobat-sobat WCD gitu. Jadi sebenarnya perkenalan dulu, aku Chandra dari tim WCD Lampung. Kita di sini mau ngobrol seputar tentang WCD. Jadi yang harus teman-teman ketahui adalah WCD itu belum atau bukan komunitas sebenarnya, tapi pergerakan. Oh, lebih ke pergerakan. Itu tuh gerakan gitu. World Clean Up Day itu movement. Jadi gerakan bebersih secara serentak dalam waktu 1 hari di seluruh dunia gitu. Jadi kita tuh gerakannya sudah global cakupannya. Jadi ada World Clean Up Day global, ada juga World Clean Up Day Indonesia, terus di regional tuh ada di setiap provinsi ada. Provinsi. Alhamdulillah tahun ini sudah di berapa provinsi sekarang kita 30 kurang lebih sih itu. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia sudah ada ya. Oke. Jadi untuk klarifikasi ini ternyata bukan komunitas tapi merupakan sebuah pergerakan ya yang mengumpulkan banyak orang yang punya tujuan yang sama ya. Oke. Nah kalau boleh tahu nih, ini kan gerakan World Clean Up Day Lampung sendiri sebenarnya sejak kapan sih adanya nih Kak Debbie? Kalau untuk sejak adanya sebenarnya udah dimulai dari 2018. Nah, tapi untuk pergerakan di Lampung yang secara masif itu dimulai dari 2019, tepatnya di pinggiran Gunung Kunyit, pantai di sekitar Gunung Kunyit. Oke, jadi itu pertama kali ya secara masifnya ya. Oke, nah kalau sejauh ini ada nggak sih kayak anggota resminya berapa totalnya gitu kalau untuk di Lampung sendiri Kak Chandra? Kalau untuk di Lampung sendiri karena gerakan ini kan sifatnya tuh relawan ya Kak. Nah, jadi di dalam WCD ini tuh kita ada beberapa penyebutan gitu. Kayak dia volunteer lepas tuh yang dia cuman ikut dalam event kita dalam hari itu aja, itu kita sebut volunteer kan biasanya memang relawan. Terus juga ada core team yang istilahnya kalau lagi ada event tuh panitianya gitu. Jadi ada core team, terus juga ada community partner, itu biasanya komunitas-komunitas yang memang mereka berkolaborasi dengan kita gitu dalam kegiatan-kegiatan lingkungan apapun itu, bukan hanya sekedar di persoalan persampahan, tapi juga kegiatan lingkungan yang lain seperti penanaman pohon atau kegiatan lingkungan yang memang itu basicnya adalah mengedukasi masyarakat. Terus juga selain itu kita ada media partner juga gitu. Jadi teman-teman dari media mungkin seperti Tribun Lampung ya, Tribun Lampung, terus ada dari media-media lain itu memang masuk ke kita itu sebagai media partner gitu. Sama biasanya memang kita disupport juga dengan instansi dan juga dari perusahaan-perusahaan yang memang mereka peduli dengan lingkungan gitu. Ada beberapa perusahaan yang memang mereka saat ini memiliki kepedulian terhadap lingkungan gitu kan. Jadi atau bisa jadi biasanya banyaknya program CSR dari perusahaan ya. Oke, jadi sudah dijelaskan oleh Kak Chandra sendiri memang kegiatannya nggak seputar persampahan aja ya, tapi juga kayak misalkan pohon dan sebagainya. Nah, Kak Debbie mungkin bisa dijelasin secara
gamblang ya kepada Tribuners di rumah ini, apa aja nih kegiatannya? Tadi kan katanya nggak cuma persampahan, boleh dijelasin nggak nih kepada Tribuners? Kalau kegiatan biasanya kami selain bersih-bersih ya, kita juga ada edukasi ke masyarakat, edukasi ke sekolah-sekolah. Waktu itu sempat edukasi ke sekolah-sekolah tentang ekobrik. Jadi ekobrik itu kayak pengganti batu bata itu kan dari sampah. Jadi kan bisa meminimalisir setidaknya sampah-sampah plastik yang ada di sekitar. Gitu. Selain itu juga kita sering kolaborasi dengan misal kayak penanaman pohon gitu, seperti yang dibilang sama Kak Chandra gitu Kak. Oke, jadi sudah banyak sekali ya. Kalau misalkan untuk kegiatannya itu emang tiap hari adakah atau sebulan ada berapa kegiatan gitu? Terus ada annual yang tiap tahun bakal terselenggara nggak sih kalau dari gerakan ini World Clean Up Day Lampung sendiri? Kalau dari World Clean Up Day itu memang ada yang annualnya gitu Kak. Jadi setiap bulan September gerakan ini tuh setiap bulan September ada satu hari yang secara serentak kita membersihkan, dan gerakan ini tuh sudah ada sekitar 191 negara yang tergabung untuk ikut di gerakan ini gitu dari 2018, yang memang sebenarnya sebelum 2018 sudah mulai, tapi mulai dibawa ataupun diadopsi di negara-negara lain gitu, karena kan asalnya nih di Estonia ya kan, Estonia, jadi mulai dibawa dan mulai ada di Indonesia, itu mulai digerakkan di provinsi-provinsi itu mulai dari 2018 gitu. Jadi dari 2018 kita mulai gerak, terus juga 2019-20 yang sempat terhalang pandemi tapi kita melaksanakan dengan segala protokol tentunya ya. Protokol dan segala keriuhan ya. Pastilah kan, pasti ya. Oke. Itu kita melaksanakan setiap tahun dan memang itu eventnya ada di bulan September. Oke, kalau boleh tahu eventnya biasanya ngapain sih? Biasanya eventnya utamanya clean up, karena kan memang sesuai dengan judul ya. Iya, namanya sesuai dengan nama gerakannya ya. Gerakannya kan clean up, jadi kita memang benar-benar bebersih di satu hari itu gitu, secara serentak. Serentak dari semua negara juga sama di hari itu. Iya. Tapi tidak memungkiri bahwa kita juga bisa melakukan kegiatan yang lain di lain dari bulan September itu gitu. Jadi kita tetap ada kegiatan yang memang kalau misalnya mau setiap minggu ada clean up, bisa gitu, atau sebulan sekali ada clean up juga nggak apa-apa. Dan kita juga tuh kalau sekarang sudah fokusnya bukan hanya clean up Kak, tapi sudah ada beberapa program yang memang kita kolaborasi juga kan. Selain kolaborasi memang kita tujuannya mengedukasi, kampanye kepada masyarakat gitu kan tentang pengelolaan sampah itu bagaimana, sehingga pada beberapa tahun yang lalu pada saat pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk mengumpulkan banyak orang di satu tempat, itu kita melakukannya dengan melakukan pilah sampah dari rumah. Itu gerakan nasional sekarang. Jadi sekarang menjadi gerakan nasional yang itu gerakan pilah sampah dari rumah, di mana kita mengedukasi, kita mengkampanyekan kepada masyarakat umum bahwa sampah-sampah yang ada di rumah kita tuh bisa dipilah gitu, bisa dipilah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Kalau yang plastik gitu ya, sehingga nanti ada beberapa sampah yang memang masih bernilai ekonomis bisa kita daur ulang atau kita olah atau juga kalau misalnya ada bank sampah kita bisa setorkan ke bank sampah gitu kan, sekaligus kita mengedukasi mungkin anak-anak atau adik-adik gitu kan yang ada di sekitar kita, kalau ternyata sampah-sampah ini bisa loh untuk ditabung gitu. Seperti itu juga bisa. Nah Kak Dewi, kalau misalnya untuk kegiatannya sendiri ini kan kalian memang banyaknya istilahnya volunteer ya untuk ngajak orang ya. Apakah misalkan di luar volunteer itu kalian kayak misalkan kalau ada kegiatan contohnya kayak clean up day itu kalian ngajak masyarakat gitu? Jadi langsung pada hari itu ngajak masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan tersebut atau seperti apa? Oh iya, itu jelas, karena kan kita sambil mengedukasi juga ke masyarakat kan, kalau misalnya sampah itu jangan sampai berserak gitu kayak di tempat-tempat umum atau ya di tempat-tempat yang penuh sampah gitu, kayak contohnya di pesisir pantai. Dan juga biar masyarakat ini kayak ini sampah kok di daerahku banyak banget gitu kan, jadi kayak terdoktrin untuk aku juga mau bersihin juga, aku juga mau ikut ambil andil gitu. Jadi memang dalam kegiatannya melibatkan masyarakat juga masyarakat secara umum. Yang biasanya memang kita tuh soundingnya atau kita announce-nya ke aparatur desa, ke camat atau ke lurah, itu kita pasti menginfokan dulu dengan beliau
kalau kita mau ada kegiatan Iya, nih di oke. tempat ini gitu. Jadi kalau misalnya beliau menginfokan ke masyarakatnya, warganya hadir gitu. Tapi selain itu juga kita tetap up ke media, karena kan yang kita tahu ya Kak, sekarang tuh zamannya media gitu kan. Jadi kalau misalnya kita apa-apa kita infokan ke media, ke Oke. sosial, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini ya Kak Debbie, kalau tadi kan sudah dijelaskan, ini kan banyak sekali kegiatannya yang memang ngajak masyarakat umum juga. Kalau boleh tahu, ini biaya, tentunya kan kalau misalkan menyelenggarakan kegiatan pasti ada biaya, entah itu biaya makan, entah itu biaya peralatan dan lain-lain ya. Nah, kalau boleh tahu biayanya dari mana sih sebenarnya kalau misalkan mengadakan kegiatan? Kalau kita sih kalau dari biaya sebenarnya dari tangan kita sendiri sih, karena ini Oke. kan kegiatan non profit sebenarnya. Jadi ya semua kalau misal kayak ada barang-barang yang diperlukan seperti trash bag atau apa, biasanya kami open donasi siapa yang bisa membantu gitu. Selain itu juga kita ada sponsorship juga. Oke, Ada sponsornya ya? Ada sponsor, karena kan ya kita nggak mungkin ya Kak mau gerak gitu aja tanpa kita punya Iya lah, betul sekali. Apalagi di zaman sekarang yang apa-apa tuh ya serba harus apa ya, mengeluarkan uang gitu lah. Cuan. Jadi bukan ya. Bener banget ya, mengumpulkan cuan ya. Oke. Itu makanya kita buka sponsorship juga ke perusahaan-perusahaan ataupun ke ya tempat-tempat yang biasa memang mereka itu memberikan peluang untuk memberikan sponsor gitu. Oke, dan memang mereka juga konsen ya ke salah satu program seperti peduli lingkungan ya. Nah, oke nih Kak Chandra, kalau boleh tahu kan banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh World Clean Up Day dari Lampung ini yang memang bermanfaat untuk menjaga lingkungan dan juga ngajak masyarakat dan edukasi masyarakat tentunya. Nah, ini kan kemarin ada yang viral nih ya. Maksudnya nggak cuma warga Lampung yang tahu, bahkan sampai se-Indonesia tahu nih ya. Ada salah satu grup yang terkenal karena dia memang peduli sekali ya dengan sampah ya. Jadi memang fokusnya ke situ, itu kan Pandawara ya. Dan itu akhirnya membuat masyarakat Lampung tumpah ruah untuk membersihkan sampah bareng-bareng gitu kan. Sampai banyak banget pokoknya ngelihat videonya viral di mana-mana ya di sosial media, terutama Instagram. Terus ternyata luar biasa sekali gitu tanggapannya. Menurut kalian sendiri bagaimana sih melihat hal tersebut? Pertama ya Kak, pastinya waktu pas tahu kaget dong. Kayak, "Hah, ini nih gue tahu nih tempatnya gitu." Oke. Oh, di sini nih. Wah, kok bisa sih sampai mereka ke sini? Iya. Maksudnya kayak mereka tahu infonya gimana? Karena jujur ya Kak, di tempat itu tuh memang sebelumnya juga sempat dilakukan clean up gitu. Di bulan Februari itu sempat ada event yang memang itu melakukan clean up di sana gitu. Jadi sempat kalau dibilang kalau ada muncul komen negatif tentang kita yang nggak mau bersihin tempat itu atau apa gitu. Oke. Sebenarnya bukan karena kita nggak mau bersihin ya Kak, tapi kita sudah coba untuk membersihkan. Tapi kan karena ada banyak hal yang kita tuh di sana nggak hanya memikirkan sampahnya yang diangkut, tapi juga kita memikirkan itu sebenarnya sampah di sana tuh kenapa bisa sampai seperti itu menumpuk dan tidak diangkut sepenuhnya gitu, tidak dibersihkan sepenuhnya. Oke. Karena ada beberapa alasan-alasan seperti itu kan. Makanya kemarin waktu pas tahu kaget, kok bisa ya loh, kok mereka tahu gitu. Tapi ya di satu sisi juga kita seneng karena mereka datang, mereka bisa kayak memantik gitu, jadi pemantik untuk masyarakat itu biar tahu kalau ini loh permasalahan kita, gitu. Ada permasalahan ini yang kita tuh mungkin menganggapnya remeh, Biasa aja. Biasa gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat lagi dampak-dampak ke lingkungannya, terus juga dampak ke kesehatan atau ke yang lainnya, itu juga kan pasti berdampak gitu. Besar. Berdampaknya nggak yang berdampak baik kan, pasti buruk kan. Dan jangka panjang Jangka ya, panjang. nggak cuma jangka pendek. Nah, tapi kalau misalkan dari gerakan World Clean Up Day Lampung sendiri ikut terjun nggak nih kemarin? Ikut. Ikut. Kita ikut jelas. walaupun nggak semua ya Nggak Kak. semua tim. Karena yang kita tuh sempet kayak kenapa sih pas di hari kerja gitu. Oke. Kita ngeliat di hari Senin ya itu kalau nggak salah. Senin kalau nggak salah. Oh iya, Banyak yang punya aktivitas masing-masing ya. Jadi kayak kenapa sih nggak weekend? Karena kan kalau misalnya weekend kita bisa Turun. ikut terjun gitu. Kita juga bisa ngajak volunteer ataupun komunitas kita gitu kan untuk bisa ikut. Ayo kita clean up bareng-bareng di sini kayak gitu. Itu juga karena di hari Minggu setelah sebelum event itu juga kita sebenarnya lagi ada clean up juga. Oh oke. Nah sebenarnya kan kalau misalkan berbicara sampah di Lampung ya banyak banget, terutama di aliran-aliran air seperti aliran sungai, terus juga aliran di pinggir-pinggir pantai yang sebenarnya itu kan bahaya sekali bagi kesehatan masyarakat sekitar ya, mempengaruhi ekosistem biota laut ataupun biota air tawar yang ada di dalamnya pasti terpengaruh nih. Tapi menurut
kalian ya, menurut Kak Chandra dan juga Kak Debbie ya, sebenarnya apa sih pokok permasalahan yang membuat banyak sekali di tempat-tempat khususnya di pinggir-pinggiran Lampung ini masih banyak tumpukan sampah gitu? Kalau sebenarnya ya, yang paling utama itu ya bukan cuma dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tapi setelah ditelusuri permasalahannya kenapa di pesisir pantai itu banyak banget sampah-sampahnya, itu ternyata dari sampah kiriman. Oh baik. Dari kalau ini Pasang Utara ya, angin utara yang dari sekitaran Pulau Jawa gitu, itu sampah-sampah dari sana Tergiring ya, karena ombak. ombak semuanya lari ke pesisir di Lampung. Sebenarnya nggak hanya yang dari dalam negeri gitu ya Kak, maksudnya kayak kita kan perairan tuh lebih besar daripada daratan kan, jadi kayak yang dari negara-negara luar itu juga sempet sampah-sampah pokoknya sampah-sampah yang ada di laut itu ya. Jadi nggak pure sepenuhnya itu adalah sampah masyarakat yang ada di situ, maksudnya sampah-sampah yang dari masyarakat sendiri gitu. Jadi memang ada beberapa sampah yang itu bukan mereka loh yang menghasilkan, tapi karena terbawa arus jadi mereka sampah-sampah itu akhirnya ada di tempat itu gitu. Jadi bukan sepenuhnya karena masyarakat, walaupun memang kita masih menemukan ya ada beberapa masyarakat yang memang belum sadar pentingnya menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah ini nih kan tadi memang penyebabnya itu nggak cuma dari masyarakat kitanya sendiri, tapi mungkin memang ada sampah kiriman karena kan di laut itu luas sekali dan ombak begitu besar dari yaitu utara ke barat atau selatan lah pokoknya istilahnya ya, bisa membawa sampah yang banyak ke provinsi kita. Nah sebenarnya kalau misalkan dari sudut pandang kalian nih yang memang sangat konsen terhadap lingkungan, apa solusi yang bisa dilakukan atau yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Mungkin kalau misal mencegah agak sulit, tapi mengurangi, minimal kita bisa mengurangi gitu. Minimal kita bisa mengurangi ya. Iya. Minimal kita bisa mengurangi itu sebenarnya dari kita tuh punya banyak pemikiran ya. Punya banyak pemikiran, punya banyak ide, tapi kita nggak mungkin mau mengeksekusi semuanya dong. Karena kita juga perlu beberapa hal yang harus diidentifikasi lagi, disiapkan lagi untuk bisa mengeksekusinya gitu. Tapi kalau dari kita sendiri memang sudah ada beberapa kayak mungkin sampah-sampah sachet plastik yang ada di area pesisir itu, kalau misalnya kita clean up, kita pilah, kita bersihkan, itu bisa kita jadikan bahan baku untuk buat ekobrik. Walaupun untuk menjadi untuk membuat bangunan dari ekobrik itu bukan merupakan solusi konkret untuk permasalahan sampah, karena yang kita tahu sistem persampahan di tempat kita ini kan masih kurang ya. Bila dibandingkan dengan negara-negara maju tentunya. Jadi walaupun kita clean up tiap hari pun sampah itu tetap datang, dan gimana cara menguranginya ya tadi salah satunya selain di clean up kita juga punya sistem yang memang seharusnya bisa mengelola sampah yang kita clean up itu. Jadi mungkin harusnya kita punya seperti pusat daur ulang. Jadi dari sampah-sampah yang tadi kita clean up atau kumpulkan yang kita bersihkan dari pantai itu bisa kita kelola lagi, mungkin kita lelehkan jadi disortir lah ya lagi atau apa yang sehingga nantinya itu sampah-sampahnya bisa menjadi satu nilai guna, bisa bernilai ekonomis gitu. Jadi memang salah satu solusinya juga mengajak pemerintah tentunya ya untuk melakukan terobosan baru, karena nggak mungkin hanya dengan gerakan kita masyarakat biasa, karena kan kita membutuhkan seorang eksekutor dan juga dananya nggak sedikit ini ya. Dananya nggak sedikit untuk mengelola ini. Jadi memang dengan gerakan ini sangat positif sekali mengajak masyarakat. Nanti tinggal bagaimana nih pemerintah melihat usaha dari masyarakatnya untuk berubah, dan siapa tahu kita doakan saja pemerintah memiliki terobosan baru ya untuk mengurangi sampah-sampah di pesisir terutama ya, biar laut di Lampung ini tidak tercemar. Apalagi kan laut di Lampung ini terkenal ya dengan keindahannya yang luar biasa. Jadi sayang banget kalau banyak sampah nih. Tadi kita sudah banyak nih ngobrol ya. Tapi selama kalian melakukan berbagai kegiatan nih Kak Debbie, ada nggak sih kendala yang ditemukan pada saat melakukan kegiatan? Mungkin bisa disebutkan salah satunya. Kalau kendala sih ya paling banyak ya, mungkin bisa disebutkan salah satunya aja. Salah satunya sih ya karena masyarakat sih ya, masyarakat yang kaget ngeliat masa dan mereka kayak, kok apa ini rame-rame gitu kan. Biasanya sih begitu, kaget sih, lebih ke kaget gitu. Terus kalau masyarakat kaget kenapa biasanya? Biasanya ya mereka kayak heboh sendiri gitu kan, kayak, ini kenapa gitu kan. Atau biasanya juga karena kesalahan teknis, biasanya gitu, miskom gitu.
Oke, Kalau pasti. untuk masalah yang besar sih, alhamdulillah sejauh ini nggak ada. Oke, Kalau jadi yang kayak kendala yang sampai nggak bisa diatasi gitu sih nggak ada ya kan. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya nggak ada. Cuman ya memang itu tadi namanya kita melakukan sebuah kegiatan walaupun tujuan kita baik, tapi kan tidak semua orang berpikiran Iya, kalau- punya pandangan yang sama ya. Pikiran yang sama-sama kita. Itu yang kadang menyebabkan apa ya sedikit mungkin ada kendala atau miskomunikasi ketika kita melakukan kegiatan itu sih. Tapi sejauh ini ya itu masih bisa terkendali. Gitu. Oke, tapi sejauh ini kalau boleh tahu nih WCD Lampung sendiri itu udah di mana aja kegiatannya? Apa di Bandar Lampung aja kah? Apa udah keliling ke 15 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung kalau boleh tahu? Nah kalau keliling Lampung tuh kita belum. Atau di tiap kabupaten punya ini kayak volunteer gitu? Kalau volunteer ada di setiap nggak di setiap kabupaten sih ya, di beberapa kabupaten. Oke, tapi kalau hampir untuk semua. untuk kegiatan memang fokusnya untuk saat ini masih di daerah Bandar Lampung dan sekitarnya ya. Oke. Karena apa ya yang kita melihat banyak dari core team, banyak juga dari volunteer yang memang domisilinya kan di Bandar Lampung. Maksudnya berkegiatan hari-harinya sekarang di Bandar Lampung itu sebagai mahasiswa ataupun yang bekerja juga kan ada di Bandar Lampung gitu. Jadi ya memang kegiatan kita ada di Bandar Lampung dan karena memang kita lihat tempat-tempat di Bandar Lampung ini masih apa ya banyak tempat-tempat yang ini kayaknya cocok nih jadi target untuk clean up. Oke. Tapi ada nggak nih rencana, andai kan kalau misalkan dikasih kesempatan, pengen juga nih keliling ke berbagai kabupaten untuk melihat bagaimana sih situasi di sana, apakah lebih buruk daripada Bandar Lampung atau lebih baik gitu sebenarnya? Pengen banget dong. Ya kita doakan. Oke, jadi kita doakan ya, semoga WCD Lampung ini bisa Kita bergerak. sponsor, Iya, bisa kita keliling Lampung. betul sekali. Jadi kita doakan karena kegiatan ini positif. Siapa tahu ada sponsor ya, kalian bisa keliling ke berbagai kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung untuk ngajak seluruh masyarakat ya, tidak hanya yang ada di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Nah, kalau boleh tahu dalam waktu dekat ini ada agenda nggak sih Kak Debbie? Kalau dari WCD Lampung sendiri? Ada. Apa itu Kak? Besok Besok banget. Iya, Oke. besok banget. Apa itu acaranya kalau boleh tahu? clean up sih ya. Di mana? Kita mau clean up besok banget untuk peringatan HUT RI 17 Agustus kita memperingatinya besok banget tanggal 13 kita mau ada clean up di Pantai Kabarti di Panjang. Oh, di Panjang. Jam berapa mulainya? Kita mulai start jam 7 sih Kak. Oke nih, Mungkin Tribuners. jam 7 kita bisa kumpul dulu gitu segala macam. Ada hal-hal yang perlu disiapin nggak sih? Siapa tahu nih Tribuners di rumah setelah melihat podcast kita ada yang tertarik untuk ikut acara besok. Oke, jadi untuk sobat-sobat WCD, sobat-sobat apa? Tribuners. Iya, kalau kita Tribuners apaan ya? Tribuners, sobat-sobat WCD, untuk kalian yang mau join besok bisa banget datang ke Pantai Kabarti. Kalau kalian cari di Maps itu namanya Taman Kabarti, ada di Panjang. Itu yang perlu kalian siapkan yang pasti tenaga kalian. Jangan lupa Oke. sarapan dulu, ya kan? Biar nggak lemes ya. Nggak selalu clean up sambil Oke. Jangan lupa istirahat yang cukup, biar nggak ngantuk-ngantuk ya. Iya. Istirahat yang cukup. Terus habis itu kalian juga harus dan wajib bawa tumbler. Kenapa? Karena kita di sana niatnya mau bersihin sampah. Kalau kita misalnya mau pakai air mineral kemasan, Kemasan, kita iya. akan menambahkan dong Sampah plastik lagi ya. gitu. Jadi Oke. kita bawa tumbler, kita juga bawa sarung tangan sendiri. Usahakan bawa sarung tangan sendiri, sarung tangan reusable. Karena kita sekarang kalau misalnya clean up tuh udah apa ya Kak? Kita sudah mulai mencoba untuk clean up dengan meminimalisir sampah yang kita hasilkan gitu. Oke, penggunaan barang-barangnya ya, perlengkapan. Dari clean up kita sudah tidak menggunakan air mineral yang kardus, yang gelas-gelas itu, tapi kita sudah wajib dan harus bawa tumbler gitu. Terus juga kita menggunakan sebisa mungkin kita apa ya menghimbau kepada volunteer gitu untuk menggunakan sarung tangan yang bisa yang reusable. Oke, reusable lah ya, nggak langsung sekali pakai. Teman-teman. Karena takutnya panas. Panas. Atau bawa payung, takut hujan. Oke, Kayaknya hujan sih. iya, oh iya bener banget itu lebih praktis ya. Oke, kalau misalkan ini kan tadi acaranya di Panjang ya. Ini pembukaan volunteer, apakah kalau misalkan Tribuners di rumah harus daftar volunteer dulu atau bisa datang aja tanpa harus mendaftar terlebih dahulu? Sebenarnya untuk kegiatan ini tuh kan terbuka untuk umum ya Kak. Jadi nggak harus daftar, tapi kami sarankan untuk daftar dulu sih, karena kan kalau misalnya daftar lebih terdata ya Kak, lebih terdata jadi lebih enak juga dan kita setiap kegiatan kan pasti ada pelaporan, ada yang melaporkan hasilnya. Oke, laporan kegiatannya. Iya, Volunteernya, Oke. Gitu. Terus juga sampah yang dihasilkan. Berapa banyak? Berapa banyak gitu. Makanya kalau bisa sih daftar dulu ya, kalau bisa daftar dulu. Tapi kalau memang
teman-teman nggak sempet udah kepepet, Oke. udah deh datang aja gitu. Atau tadinya ragu datang nggak ya, tapi ternyata bisa datang, ya oke. Oh, datang Langsung aja. gitu. Yang penting niatnya bagus ya. Oke. Berarti untuk acara besok apa ya istilahnya mengajak berbagai pihak ya. Iya. Karena kan misalkan untuk ngangkut sampah pasti butuh mobil bak sampah kan untuk Iya, ngangkutnya. iya, sampah. Oke, jadi mengajak pihak sana juga dan aparatur desa di sana juga diajak ya tentunya. Oke, ini Tribuners ada kegiatan. Jadi Tribuners yang memang peduli sama lingkungan, khususnya untuk warga Panjang mungkin bisa merapat ya besok jam 1 ya. Jam 7. Oh jam 7. Oke, panas-panasan nggak mungkin ya. Oke, jam 7 pagi nih Tribuners, jangan lupa ditunggu. Pakai bajunya bebas apa saja ya. Yang penting tadi jangan lupa tadi kan udah dijelaskan ke Chandra ada perlengkapan yang harus dibawa, jangan sampai lupa. Jangan lupa Oke. bawa sepatu, pakai sepatu. Sepatu boot sih lebih bagusnya ya. Bagusnya sepatu. Karena kan itu pinggir pantai ya. Iya. Persis kayak yang kemarin di daerah Bandar Lampung itu. Aja itu. Persis seperti itu ya. Agak seperti itu sih. Oke. Cuma memang mungkin ini volume sampahnya agak Lebih sedikit. karena memang di sana sebenarnya sudah ada apa ya? Bisa dibilang pegiat lingkungan ya. Kegiatan Sudah ada di sana. mhm. Jadi memang ada beberapa sampah-sampah juga yang memang sudah di clean up dan kelola jadi apa ya jadi eco-brick itu tadi gitu. Jadi memang nggak sepenuhnya dibiarkan sih sampah-sampah di sana kan. Cuman ya karena apa ya? Karena sampah kiriman. Sampah itu ada sampah kiriman, ada sampah buangan yang bukan dibuang sengaja dibuang di laut. Makanya sampah-sampah itu ke pesisirnya lagi. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya di sana sudah ada pengelolanya. Ya, udah ada yang peduli lah ya, ada tim pengelolanya ya. Oke, pokoknya kita doakan semoga sukses untuk acaranya besok ya, lancar. Target berapa orang yang bakal ikut? Biasanya kan kalau kegiatan ada target tertentu nih, berapa banyak nih biasanya kalau untuk acara-acara seperti ini? Kita lihat kondisi lokasinya ya. Iya. Lokasinya kita lihat kondisi lokasinya sama akses sih kita nggak berharap lebih dari 1.000 Kak. Karena Oke. kalau lebih dari 1.000 itu sulit. Oh, malah jadi sulit bergerak ya, kecil ya? Jujur aksesnya Oke. kecil jalan jalannya. banget. Dan itu buat satu motor mungkin ya. Oh. Karena jalannya kecil. Oke. Dia masuk ke pemukiman warga gitu. Ke arah pantainya. Oke, nah ini karena berada di podcast atau penghujung podcast, boleh deh kita pengen mendengarkan Kak Chandra dan juga Kak Debbie memberikan mungkin saran ataupun harapannya deh kepada masyarakat untuk lebih peduli nih terhadap lingkungan, seperti jangan buang sampah sembarangan atau mungkin tanam pohon, terus juga di daerah yang punya atau dekat dengan daerah apa ya hutan tembakau ya, betul ya? Oh, ini hutan mangrove, jangan sampai hutan mangrove-nya itu istilahnya ditebang liarkan kan ini ada kasus seperti ini ya yang terjadi barusan dan itu membuat kita sangat prihatin. Nah, bisa diberikan harapan dan juga sarannya nih kepada masyarakat Lampung. Dari Kak Chandra mungkin, setelah itu dari Kak Chandra dulu, nanti baru itu ke Kak Debbie. Kalau aku sih harapannya apa ya? Nggak berharap yang muluk-muluk ya kan. Cuman warga itu bisa tahu kalau sampah ini tuh bisa dipilah gitu. Jadi kayak aku berharapnya warga lebih tahu tentang sampah yang ternyata tuh bisa dipilah dan nggak semua sampah itu terkirim ke TPA. Oke. Poinnya itu. Kenapa? Karena ketika sampah-sampah itu terkirim di TPA, semuanya di TPA, ya kita nggak tahu bencana apa yang akan terjadi dong. Iya. Kita nggak mau punya bencana yang itu asalnya dari sampah. Dari sampah, betul Iya sekali. kan? Kayak yang sudah-sudah kan di provinsi lain yang baru-baru ini ada TPA-nya yang kebakar, TPA-nya yang meledak, kita nggak mau kayak gitu dong. Betul. Jadi sebisa mungkin harapan aku ke depannya masyarakat itu bisa teredukasi untuk memilah sampahnya dari rumah. Oke, nah kalau Kak Debbie sendiri gimana nih harapannya? Kalau dari saya sendiri ya tentunya hampir mirip-mirip dengan Chandra ya. Yang jelas semoga kedepannya masyarakat bisa lebih teredukasi lagi Oke. gitu kan, dalam pengelolaan sampah, pembuangan sampah, terus itu juga ya semoga nanti kedepannya sampah bisa memiliki nilai guna yang lebih dari saat ini dan juga semoga kalau misalnya saya minta kiriman sampah berhenti kayaknya nggak mungkin kan? Iya, betul sekali ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa kita berharap juga ya harapannya seperti itu. Ya semoga ya itu aja sih. Oke.
Oke, wah luar biasa sekali nih obrolan pada podcast kali ini ya. Semoga Tribuners di rumah termotivasi dengan gerakan World Clean Up Day Lampung dan juga bisa join pada kegiatan besok yang akan diadakan di Panjang Tribuners. Jangan lupa jam 7 datang ya. Ketemu sama Kak Chandra dan juga Kak Debbie nih ya untuk mengambil sampah yang ada di pesisir pantai. Nah, terima kasih Kak Chandra dan Kak Debbie atas waktunya dan juga sharing pengalamannya. Semoga kegiatan ataupun gerakan ini bisa menginspirasi masyarakat Lampung ya, terutama para pemuda dan pemudinya ya. Karena kita adalah generasi masa depan, generasi emas tentunya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Ya, Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung bersama Mutiara dan juga Kak Chandra serta Kak Debbie dari Core Team World Clean Up Day Lampung. Semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk Tribuners di rumah. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.